menjaga silaturahim ya, ketika kita berbuat baik, apalagi di bulan yang baik juga, di hari yang baik ya, kita utamakan ke yang lebih baik pula. Siapa yang lebih baik? Yang pertama adalah keluarga kita. Kalau masih kata Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lasisbu Purbalingga, kembali lagi di podcast Lasisbu Purbalingga edisi Ramadan mencerahkan 1443 Hijriah. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan seorang yang luar biasa, masih muda, berkarisma, prestasinya luar biasa. Beliau ini adalah Mas Fatah panggilannya. Saat ini beliau adalah seorang guru di SMP Muhammadiyah 2 Purbalingga di Puputsari, terus juga sebagai pengasuh di Panti Asuhan Muhammadiyah Gembong. Untuk langsung saja kita perkenalkan, ini dia Mas Fatah. Assalamualaikum Mas Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Said gimana sehat? Alhamdulillah. Mas, ini kan sebentar lagi kita mau lebaran. Oh, oke. Gimana? Tradisi kita kan sebagai orang muslim, terus terutama di Jawa ya, biasanya kan lebaran itu Apa ini tahlilan ya? dengan silaturahmi. Silaturahimnya, akhirnya ini. Nah, kita mau ngobrol nih, bagaimana pandangan itu Islam memandang itu sebenarnya seperti apa harusnya, terus yang boleh itu bagaimana, yang tidak boleh itu bagaimana. Itu ya. Langsung nih Mas. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkenan bertemu dengan bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan, yang mana memang tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi ya, seorang yang sangat gembira ketika seorang itu bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kebetulan pada kesempatan hari ini kita sudah masuk ke tanggal yang 18 Ramadan ya Mas. Tanggal 18 Ramadan yang mana sebentar lagi ini kayaknya sudah mendekati lebaran ini, momen yang ditunggu-tunggu ya. Bukan momen Ramadannya tapi momen lebarannya ini ya. Yang ditunggu-tunggu malah lebarannya. Ini bagaimana Islam memandang tentang silaturahmi gitu. Ya, tentu kita ketahui terlebih dahulu apa sih arti silaturahmi dulu. Sebelum kita menjauh ke sana, alangkah baiknya kita tahu mana apa itu arti silaturahmi. Kalau dalam bahasa itu ada dari dua akar kata, silah dan rahmi. Yang arti silah itu adalah berasal dari kata wasolah yang artinya menyampaikan, sedangkan silah sendiri adalah suatu hubungan yang erat yang seakan-akan itu tidak bisa terpisahkan. Kita contohkan sholat. Nah, itu kan berasal dari kata wasolah juga akar katanya. Ya, sholat itu. Nah, itu bagaimana bisa dikatakan hubungannya erat? Karena kita sholat itu tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan itu seakan-akan tidak terputus sampai kapanpun. Itu kata silah yang akar katanya wasolah. Nanti bisa nyambung ke wasilah, nanti bisa nyambung ke sholat dan segala macamnya, sampai banyak. Yang mana intinya adalah dengan tujuan menyambung sesuatu ikatan yang sangat erat yang tidak terputuskan. Nah, kemudian ada yang kedua dari kata rahmi, silaturahmi ataupun rahim, yang menunjukkan arti kasih sayang, menunjukkan arti memang rahmi itu, silaturahmi adalah menunjukkan tentang suatu hal yang memang mengindahkan, suatu hal yang indah. Dikatakan rahim, rahim itu seorang ibu, mohon maaf, ada suatu kabar yang tidak mengenakan ataupun nanti ada yang mengenakan. Nanti kan suatu yang malu selama 9 bulan itu satu yang agak menyakitkan. Nah, tetapi nanti setelah itu pasti ada kebahagiaan, keenakan, melahirkan, ya setelah melahirkan, punya anak, ya, sesuatu yang ditunggu-tunggu yang membuat bahagia. Itu adalah rahmi atau rahim. Ya, rahmi atau rahim. Tapi berbeda ketika rahim, katakan ar-rahim itu disamakan dengan Allah. Jadi berbeda sekali antara Allah dan makhluknya. Ketika Allah itu tidak mempunyai rasa sakit. Nah, pokoknya Allah itu nggak punya cacat sama sekali.
berbeda dengan makhluknya, pasti ada merasakan sakit, nangis, sedih, segala macam yang gembira. Nah, kalau Allah itu berbeda. Jadi antara Khalik dan makhluknya itu berbeda. Nah, maka silaturahim itu tujuannya untuk apa sih? Kan silaturahim tujuannya adalah dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 kalau salah, yang mana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahbi bil jambi ibnis sabil sampai akhir ayatnya itu, yang mana menerangkan bahwasanya selain kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada sesama makhluknya, terutama sahabat-sahabat dekatnya, terutama dengan keluarga orang tua, kemudian saudara kerabatnya, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Nah, ini asal-usul silaturahmi. Bagaimana tentang berhubungan baik tentang seseorang, sesama manusia. Nah, bagaimana agar kita bisa berhubungan baik kepada orang tua kita, kepada teman kita, sahabat-sahabat kita, baik itu sahabat yang dekat maupun sahabat yang jauh. Itu asal dari dalil Al-Quran. Adapun dari hadis juga Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya selaku umatnya, itu bagi barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan dan dipanjangkan umurnya, manakah Ayub sata lahu fi rizqi wa yansa'alahu fi athari falyasrahimah, kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang pengen rezekinya ditambah, siapa sih yang nggak mau ya Mas ya. Kalau saya dan Mas Sohib paling pasti ingin ya Mas ya, pasti ingin sekali rezekinya ditambah, rezekinya lancar, bisa untuk sedekah sana sini buat segala macamnya. Ya intinya pengen lah semuanya itu rezekinya dilancarkan. Kemudian bukan hanya itu saja, dalam hadis disebutkan barang siapa yang pengen rezekinya lancar, kemudian yang kedua juga termasuk penting, dipanjangkan umurnya. Nah, ini panjang umurnya ini merupakan suatu kenikmatan juga. Rasul bersabda dalam hadis yang lain, yang artinya barang siapa yang sebaik-baik kita semuanya adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, baik akhlaknya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, ketika kita silaturahmi, kita berkunjung ke teman saudara, kumpul-kumpul dengan teman, kumpul dengan keluarga, sahabat, baik itu yang dekat maupun yang jauh, itu bisa mengeratkan tali yang mana sebelumnya itu tidak erat. Karena tadi disampaikan di awal, silah itu kadang memang tidak semuanya baik. Ada kadang silah itu atau hubungan itu yang tidak baik. Namanya juga hubungan antar manusia, antar kerabat. Selisih paham. Ya, kadang selisih paham. Jangankan sesama teman, sesama keluarga pun seperti itu ya Mas. Kadang-kadang sama orang tua kadang suka beda pendapat segala macam, kemudian sama adik, kakak mungkin, sama saudara-saudaranya. Nah, itu dengan hubungan silaturahim atau kita berkunjung ke teman saudara, itu akan bisa mendatangkan sebuah rezeki. Ya, benar, rezeki itu macam-macam Mas ya, bukan hanya uang saja. Kalau misalkan ya ampal, THR, nah, apalagi mulai lebaran, mau lebaran pasti yang diharapkan adalah THR-nya. Padahal sebetulnya yang inti dari itu semuanya adalah silaturahmi yang mana mendatangkan sebuah rezeki bagi kita semuanya, bisa sehat, kemudian beribadah dengan nyaman dan tenang, kemudian rukun dengan sesama, itu semuanya rezeki. Yang mana kalau uang saja itu adalah rezeki yang kesekian kalinya, bukan yang paling utama gitu. Jadi seperti itu untuk masalah silaturahmi. Ya, intinya adalah kita berkumpul ke suatu keluarga kita, saudara-saudara kita, yang fungsinya adalah mempererat hubungan kita kembali yang mungkin semulanya belum erat, ataupun mengeratkan kembali yang memang sudah berselisih, ya sebelumnya berselisih. Kemudian bisa juga ada lagi Mas, agar kita panjang umur, bukan hanya karena sering senyum atau segala macam ya. Panjang umur katanya suka senyum jadi awet muda. Itu juga bisa berlaku ya. Kalau memang orangnya suka juteng, orangnya cemberut terus, ya itu bisa semakin kelihatan tua gitu, walaupun secara umurnya memang sama saja. Mungkin seperti itu singkatnya tentang silaturahmi. Terus kan ini ya Mas, kadang silaturahmi itu sebenarnya hanya untuk momen lebarankah saja, atau sebenarnya emang itu dikhususkan pada saat lebaran, atau itu sebenarnya sama saja hari-hari biasa pun itu sama itu pahalanya atau keutamaannya?
Ya mungkin sebagaimana hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, kan bukan hanya di bulan suci Ramadan saja atau di hari Lebaran saja. Ya semestinya kita silaturahmi itu bukan hanya di momen-momen tertentu saja. Ya, kalau bisa di setiap keadaan kita waktu luang ya kita gunakan untuk silaturahmi. Kan karena mungkin kalau misalkan kita hanya di hari Lebaran saja, mungkin ketika dua Lebaran nanti akan susah ya Mas ya. Walaupun nanti memang kesibukan orang masing-masing, kesibukannya masing-masing ya. Kita semaksimal mungkin untuk menyempatkan, bukan hanya mengkhususkan di hari Lebaran saja. Kan kita masa untuk maaf-maafan hanya di hari Lebaran saja. Padahal kesalahan kita bukan tidak hanya di hari Lebaran saja. Seperti itu. Jadi tidak ada dikhususkannya untuk memang hanya Lebaran saja. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa senantiasa berbuat baik kepada sesama, menjaga silaturahmi setiap saat. Jadi nggak harus nunggu lebaran ya mas untuk maaf hari biasa pun sama utamanya. Jadi tidak harus nunggu lebaran baru kita, kalau bisa mungkin setelah mungkin ada salah selisih paham salah itu langsung minta maaf atau silaturahmi gitu ya mas ya. Iya, kalau punya kesalahan ya langsung minta maaf saja, jangan sampai nunggu lebaran, masa ngumpulin dosa dulu, ngumpulin kesalahan dulu sampai lebaran baru dimaafkan. Ya kalau ketemu kadang ada yang bilang ngapain nggak maksana aja nunggu lebaran gitu. Nah ini kadang kesalahan dari kita, seakan-akan momen lebaran itu dikhususkan untuk maaf-maafan. Nah, padahal sebetulnya bukan seperti itu. Karena setelah kita lebaran atau takbiran, setelah kita sholat id, yang didoakan adalah bukan al-afu atau meminta maaf, gitu. Bukan yang diutamakan itu, tapi apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya apa? Mendoakan untuk amalan kita selama di bulan Ramadan. Jadi bukan mengumpulkan kesalahan sebelum lebaran dan kemudian di bulan Syawal, di awal Syawal, di waktu momen lebaran kita baru minta maaf lah. Ya kalau misalkan orang itu mau memaafkan, ya kalau misalkan tidak, Allah alam. Oh iya, untuk ucapan itu mas, kadang di lebaran itu ada ucapan minat aidin wal faizin. Nah, sebenarnya itu artinya apa itu mas? Banyak ini yang nggak tahu, terus ada yang di apa ya maksudnya salah paham maknanya sendiri, apakah ungkapannya seperti itu atau mungkin bisa dengan ungkapan lain. Ya sejatinya kita sebagai umatnya Muhammad Rasulullah SAW ya kita berusaha semaksimal mungkin mencontohkan apa yang sudah diajarkan. Nah, Nabi mengajarkan bahwasanya ucapan ketika kita sudah berada di hari raya atau masuk satu Syawal itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya adalah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita dan kalian semuanya, sehingga ketika memang keluar dari bulan suci Ramadan kita bisa menjadi hamba yang Allah inginkan. Dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, sebagai hamba Allah yang bertakwa. Jadi bukan selamat selamat dan minta maaf. Ya selamat itu memang dianjurkan, dibolehkan. Karena apa? Karena kita merayakan suatu hari yang mana kita sudah berhasil gitu. Anggapan kita sudah berhasil melewati training. Bulan Ramadan kan bulan training, pelatihan kita untuk semakin baik ke depannya. Nah, alhamdulillah ketika kita sudah bisa semaksimal mungkin untuk melakukan itu, ya kita merayakannya tidak bisa. Dengan ucapan selamat, marhaban segala macamnya. Terus dan ada juga nih mas yang pas biasanya mau lebaran itu selain silaturahmi itu biasanya untuk ziarah kubur. Itu ada banyak yang masih di kita kan masih banyak di desa-desa gitu. Nah itu sebenarnya gimana mas? Apakah memang dianjurkan atau bagaimana? Ziarah kubur di momen lebaran. Momen lebaran. Ini saya walau ini ya, saya belum pernah belajar, belum pernah ketemu tentang anjuran untuk ziarah kubur di waktu momen lebaran. Bahkan bukan hanya momen lebaran saja, mungkin kadang malam satu Muharram, malam satu Syuro atau segala macamnya. Kita lihat dulu intinya ziarah itu apa sih sebetulnya. Ya kan inti dari ziarah itu adalah kita mengingat ataupun mendoakan si mayat tersebut. Nah, untuk saya pribadi itu lebih ke mendoakan setiap waktu, setiap saat. Jadi ketika memang tidak mengkhususkan untuk hari-hari tertentu, ziarah kubur. Ya, seperti itu. Oke, terus memberi hadiah misalnya kayak lebaran kan ada THR itu apakah memang disunahkan atau itu makanya kebiasaan kita saja mas?
THR nih ya. THR Di masyarakat kita THR-an. Semakin besar malah nggak dapat. Kecil ya serius. Malah pas kecil dikasih setiap rumah. Semakin kesini malah kita yang Ya, diminta. semakin gede malah kita yang diminta ya. Padahal kebutuhan kita lebih banyak. Aduh, ini kalau bisa dirubah apa ya? Kayaknya nggak bisa. Ya. Nah, untuk masalah apa ini tadi masih hadiah THR ya, mungkin tadi suatu ucapan kegembiraan kita semuanya setelah berhasil keluar dari bulan Ramadan yang tujuannya apa tadi disebutkan la'allakum tattaqun, ya kita apa namanya mencurahkan rasa kesenangan kita, kegembiraan kita dengan berbagi. Jadinya kan berbagi itu memang dianjurkan untuk sedekah. Nah, mungkin karena di momen-momen yang tertentu, salah satunya di momen Lebaran ini, satu momen yang memang luar biasa hebatnya momen Lebaran ini. Jadi mungkin ada satu kesalahan ya, walaupun bukan kesalahan yang fatal, itu kadang orang lebih memberikannya di bulan 1 Syawal atau di hari Idul Fitrinya, pas lebarannya bukan ketika di bulan Ramadan. Padahal keutamanya ketika kita sedekah atau kasih sesuatu di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Nah, tetapi kita lebih milih ke untuk yang 1 Syawal. Momen yang ini biasanya ya, momen yang kumpul-kumpul ya, itu memang tidak masalah, tidak mengapa, cuman keutamaannya tidak lebih besar daripada ketika kita di dalam Ramadan. Ya Allah, yang intinya pada intinya adalah kita memberi sesuatu kan kita niatkan untuk apa? Kita niatkan untuk sekiranya bersedekah, infak segala macamnya, yang mana pahala ini ya kita tahu sendiri. Bagaimana Mas Tawi juga sudah tahu pahala tentang sedekah di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan dilipatkan dengan satu sedekah pun itu bisa menjadikan 10 sampai 700 pahala. Bahkan sampai tak terhingga. Luar biasa sekali ternyata seperti itu ya. Kemudian ini Mas, sebenarnya yang harus kita utamakan dulu untuk silaturahmi, apakah orang tua dulu atau siapa dulu, kadang biasanya kayak jawab gitu dulu, atau sebenarnya sama saja gitu. Ya, tentunya ketika kita silaturahim ya, ketika kita berbuat baik, apalagi di bulan yang baik juga, di hari yang baik ya, kita utamakan ke yang lebih baik pula. Siapa yang lebih baik? Yang pertama adalah keluarga kita. Kalau masih kata Rasul kan umuka, ataupun nanti di pihak keluarga yang paling dekat dulu, termasuk yang paling dekat. Jangan sampai yang dekat nggak kita silaturahimi, tapi sampai yang Jakarta, Wonosobo kita silaturahmi, misalkan seperti itu ya. Kita maksimalkan yang dekat terlebih dahulu, yang dari kerabat kita, yang dari keluarga kita. Kemudian setelah itu baru ya, tetangga-tetangga kita, kalau misalkan yang dekat-dekat terlebih dahulu, nanti baru yang jauh-jauh seperti itu. Kalau mungkin kan yang jauh ya tidak masalah, yang penting jangan sampai itu bisa menimbulkan suatu hal yang negatif di mata masyarakat. Dan kadang masyarakat ada yang loh ini kok langsung pergi aja, nggak silaturahmi di sini. Iya, mengiranya kalau mereka nggak mau silaturahmi segala macam. Nah, kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mengutamakan yang lebih tua, yang boleh, cuman harus kita perhatikan juga jauh atau dekat. Misalkan yang dekat ya kita utamakan yang dekat. Nah, ini masih satu lagi. Kita memang disunahkan untuk berkunjung ke menemui secara langsung, atau boleh kita lewat telepon atau lewat sekarang banyak ide, apalagi Zoom, online sekarang semua lewat pesan SMS atau WA, itu gimana Mas? Ya, sejatinya untuk silaturahmi itu sendiri kan lebih enak tatap muka secara langsung. Nah, kalaupun lewat online itu memang harus ada beberapa yang kita memang tidak bisa untuk datang secara langsung. Ya kalau memilih lebih afdolnya, pasti yang lebih afdol adalah bertatap muka seperti ini, karena bisa mengobrol sana sini, kemudian tidak terhalang oleh waktu. Kalau di Zoom kan kadang waktunya terbatas, kemudian kalau lewat video call atau segala macamnya, kemudian nanti ada tamu yang ngobrol dari sini, akhirnya kita nggak fokus. Nah, itu yang menjadikan kurang utamanya ketika melalui yang online tersebut. Jadi diutamakan sebisa mungkin kita ya usahakan datang. Ya walaupun tidak di satu hari itu kita harus datang ke semua kerabat, semua keluarga kita. Kan harus ada masih ada momen waktu-waktu yang lain. Tidak harus satu hari itu setelah sholat Id harus full. Nah, ini sudah di list nih, harus keluarga kita seperti itu. Jadi kunjungi siapa aja? Iya, sama dia siapa. Dari pertama kemana, kedua kemana. Iya, itu harus di list juga ya. Tapi kita harus ingat tidak semuanya bisa sampai malam. Kita kan nggak mungkin dari
pagi sampai malam itu mengganggu. Ya kita sedapatnya saja waktunya sampai kapan. Yang penting diutamakan yang pertama adalah diusahakan banget untuk ketemu secara langsung. Karena selain banyak obrolan juga, kemudian menambahkan rezeki itu tadi. Kalau lewat online agak kurang afdol. Ya tadinya nggak ketemu karena berkunjung secara langsung kan jadi bertemu Iya, juga ya. bertemu juga, kemudian datangkan rasa kasih sayang segala macam. Kalau lewat Zoom online segala macamnya kan agak ya paling ini aja. Lebih berasa ya. Iya, beda rasanya lah. Oke, terakhir ya Mas, apa ya? Bagaimana sikap kita ini untuk menyiapkan menyambut Lebaran? Harusnya kita harus seperti apa? Ya, kita harus memperhatikan ini ya, jangan sampai kita keliru. Kelirunya bagaimana? Ketika bulan Ramadan kita harus memaksimalkan untuk Ramadan. Ketika momen mau Lebaran kan kita mempersiapkan baju baru, mempersiapkan pakaian yang baru, celana baru, peci baru, segalanya baru, rambut baru atau segala macamnya. Tapi kita harus persiapkan nih, bagaimana ketika kita sudah keluar dari Ramadan, iman kita tambah banyak, iman kita meningkat, ibadah kita meningkat. Jadi sesuatu yang baru itu bukan berasal dari fisiknya, dari pakaiannya, sandang pangannya. Tetapi apa yang baru? Semangatnya baru, semangat beribadah terutama, kemudian semangat yang lain. Diutamakan itu ketika keluar dari momen Ramadan. Karena kesalahan kita semuanya, ya bukan kita semuanya ya Mas ya, cuman ada beberapa. Ya, harapannya kita tidak termasuk dan ya mudah-mudahan. Dan ini kesalahannya apa? Ketika akhir-akhir Ramadan bukannya memanfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin, padahal Rasul mengajarkan ketika 10 hari terakhir menjelang 1 Syawal atau berakhirnya Ramadan, kita harus mengencangkan lagi sarung kita, harus membangunkan keluarga kita. Maksudnya apa? Mengencangkan sarung, jangan sampai kendor ibadahnya. Jangan sampai ketika mau Lebaran masjid sepi, yang ramai adalah pas di awal-awal. Yang ramai adalah pasarnya, kemudian tokonya ya, di masjid yang biasanya awal Ramadan itu softnya 4-5 penuh, kemudian menyusup sampai tinggal satu baris lah. Ini ada kesalahan dari kita semuanya yang bukan memanfaatkan momen akhir-akhir Ramadan untuk beribadah, akan tapi memanfaatkan akhir-akhir Ramadan untuk mengejar diskon, mengejar promo. Nah, ini kebanyakan ini marketingnya toko pinter memang sih ya. Kita harus mengakui itu ya. Ketika mau Lebaran mereka murah-murah kayak diskon lebih besar dia. Iya. Jadi kita juga agak tergiur ya sebetulnya karena memang menarik tidak menemukan di momen-momen yang lain gitu. Tapi kita sebisa mungkin jangan seperti itu Mas ya. Kita semaksimal mungkin memanfaatkan 10 hari terakhir itu untuk fokus ibadah. Karena ada di situ satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yang mana ketika kita beribadah pada malam itu 10 hari terakhir, kita beribadah baca Al-Qur'an misalnya, ya maka bacaan Al-Qur'an itu lebih baik daripada kita baca Al-Qur'an selama 1000 bulan. Kan pahalanya luar biasa. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi tahun sekitar 83 atau 84 tahun. Ya, padahal umur kita nggak nyampe segitu ya, nggak nyampe segitu. Memang karena umurnya umat Nabi Muhammad itu memang tidak banyak yang lebih dari itu. Kata Rasul, amru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Nah, jadi udah yang lebih situ ada udah bonus. Nah, kita kan seperti itu. Jadi maksimalkan momen Lailatul Qadar ini untuk beribadah, jangan sampai ketika malam Lailatul Qadar datang kita lagi shopping, kita lagi beli persiapan opor segala macamnya. Nah, jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal yang semacam itu sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa yang memang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sehingga balasan kita adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, begitu ya sahabat Laisismo, luar biasa sekali. Berat ini materi dibawakan dengan ringan luar biasa sekali. Mas Fatah, terima kasih. Lancar untuk pekerjaannya, lancar semoga lancar. Amin. Untuk menutup nih Mas, dari Laisismo itu kita punya tagline di Laisismo Purbalingga itu sehat berkah selalu. Sehat berkah selalu. Jadi kita bareng ya. Gimana? Ucapkan Laisismo Purbalingga sehat berkah selalu tangannya. Sehat berkah selalu kita. 1, 2, 3. Laisismo Purbalingga sehat berkah selalu. Oke, sahabat Laisismo Purbalingga, untuk
yang belum subscribe ke YouTube kita bisa subscribe. Sehingga sosmed kita juga yang belum follow di follow, karena kita akan masih ngobrol nanti di kapan waktu kita bisa ketemu lagi sama Mas Fatah dengan tema lain yang luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.